Salam dan bahagia sahabat PPG. Kembali lagi kita berjumpa dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Kini kita berada pada topik pertama, materi teori belajar. Pada kesempatan ini, sebagai wujud demonstrasi kontekstual, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Cyprianus Pote, NIM 2301190091, Patricio Mateus da Costa EB, NIM 2301190039, Nur Hidayanti, NIM 2301190113, Syahrul Yuda, NIM 2301190027, Jurdis Liunima, NIM 2301190050, Ozri Olimpik Beno, NIM 2301190154, membawakan presentasi yang berjudul Penerapan Teori Belajar Behaviorisme, Sosial Kognitif, Konstruktivisme, serta model atau metodenya, dan analis kasus motivasi belajar. Berikut uraiannya. Yuk disimak. Penerapan teori belajar behaviorisme. Pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Penerapan teori belajar sosial kognitif. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran dalam kelas, yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Belajar memberikan ruang bagi siswa untuk terjadi proses berpikir, emosional, dan fisik, termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerak badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Penerapan teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Berikutnya ialah minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Berikutnya, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang terakhir ialah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Penerapan teori belajar konstruktivisme.
Kajian Pramono tahun 2023 dan implikasi oleh penulis. Yang pertama, kemampuan dalam Higher Order Thinking Skill (HOTS) sangat dibutuhkan oleh para siswa. Hal ini berdampak dalam penerapan soal HOTS dalam asesmen maupun analisis capaian pembelajaran, materi pokok, dan materi esensial. Diharapkan mampu meningkatkan taraf berpikir kritis dan kreatif. Misalnya dalam elemen NKRI, fase F lanjutan, peserta didik mampu mendiagnosis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pelaksanaan bela negara di lingkup persekolahan. Yang kedua, pembelajaran berorientasi problem solving, Pramono 2023. Contoh pembelajaran didesain untuk mengatasi kebersihan sekolah. Yang ketiga, collaborative learning, Pramono 2023. Misalnya penggunaan tipe jigsaw dan lain-lain. Yang keempat, secara umum konstruktivis dalam kurikulum Merdeka Belajar, seperti prinsip kolaborasi, belajar aktif, pengalaman belajar, menekankan proses belajar, dan asesmen yang lebih komprehensif, Pramono 2023. Kajian berikut adalah kajian dalam modul PPG Prajabatan 2022. Yang pertama, penerapan teori belajar konstruktivis ialah mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar serta menjadi pemecah masalah, problem solvers. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, Higher Order Thinking. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interak. Model dan metode dalam konstruktivisme. A. Model. Yang pertama, model pembelajaran inquiring. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. B. Metode. Yang pertama, tipe jigsaw dan lain-lain. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, role playing atau bermain peran. Yang keempat, brainstorming atau curah gagasan dan ide. Yang kelima, metode deduktif. Yang keenam, metode induktif. Yang ketujuh, aktif debat atau debat aktif. Yang kedelapan, small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Yang kesembilan, critical incident atau pembelajaran insiden. Analisis Tania 7 tahun. Cara yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif Tania dan agar dia mempunyai motivasi kuat ke depannya adalah dengan cara: pertama, saya akan mendiskusikannya kepada siswa metode pembelajaran apa yang lebih mudah dipahami oleh siswa, apakah dengan metode belajar diskusi atau dengan kuis. Kemudian, saya akan mendiskusikannya kepada orang tua metode belajar apa yang digunakan oleh orang tua di rumah sehingga siswa merasa lebih paham. Kedua, media pembelajaran. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk Thalia. Apakah dia lebih suka membaca buku atau menonton video pembelajaran? Ketiga, suasana pembelajaran. Saya sebagai guru membuat suasana pembelajaran
yang lebih nyaman dan menyenangkan. Terlebihnya, dengan mengapresiasi setiap pendapat atau jawaban dari Thalia, dan ketika jawabannya tidak sesuai, guru tidak boleh memarahi, namun dikoreksi secara sopan. Keempat adalah asesmen. Dengan mengukur apakah kemampuan kognitif Thalia bertambah atau masih berada pada titik awal. 5. Evaluasi. Setelah mengetahui tingkat kembang kemampuan kognitif Thalia, setelahnya kita bisa mengambil kesimpulan apakah metode yang diterapkan oleh guru sesuai atau masih perlu didesain ulang. Analisis kasus Samuel 10 tahun. Kasus Samuel 10 tahun ialah mengenai rasa takut akan kegagalan yang kuat. Masalah semacam ini bisa ditemukan dalam proses pembelajaran siswa-siswi di dalam kelas. Dan pola penanganan semacam ini yang dapat dilakukan oleh seorang guru ialah tentang bagaimana cara untuk memotivasi siswa tersebut agar menjadi berani dalam menyampaikan pendapatnya di dalam kelas. Dan guru tersebut harus berusaha agar dapat mempertahankan motivasi anak tersebut. Misalnya dengan berpikir positif, tetap semangat dalam belajar, dan tidak takut akan kegagalan, atau memotivasi dia untuk belajar dari kesalahan. Analisis Sandra 13 tahun. Melakukan pendekatan secara emosional dengan cara menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini bahwa konsep tersebut keliru, yaitu memperhatikan beberapa hal, selalu menunjukkan sikap positif, tidak mengeluh, tidak ikut arus pada hal-hal yang tidak baik, menjaga masalah pribadi, dan kendalikan emosi. Masalah semacam ini, pola penanganannya ialah seorang guru harus memberikan nasihat yang baik terhadap Sandra dan menerangkan kepada siswa-siswa lain bahwa sikap semacam itu tidak perlu ditiru. Analis Robert 16 tahun. Analisis kasus Robert ini kami temui dalam observasi karakteristik di salah satu sekolah menengah atas negeri. Dalam kegiatan curah pendapat bersama konselor atau guru BK, kami menemukan bahwa cenderung anak-anak yang tidak ada orang tua kandung terlihat murung atau tidak bersemangat. Dalam kasus lain, cenderung bersifat hiperaktif untuk mencari perhatian. Langkah yang diambil berupa pendekatan dengan guru BK agar dapat diberikan pelayanan BK non-kognitif, sedangkan pendekatan kognitif bersama guru mapel untuk melihat potensi lainnya dalam kegiatan kokurikuler P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Guru mapel kiranya melakukan asesmen sosio-emosional perasaan peserta didik. Model pembelajaran tidaklah kaku, tetapi seperti menonton film bernuansa moral Pancasila. Contohnya, film Para Pencari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salam dan bahagia, sahabat PPG. Sampai jumpa di lain waktu. Yuk jadi guru.